Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik yang masih kuliah. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial saham dengan topiknya ikut sukses cara bos besar bisnis saham. Oke, kita mulai. Yang namanya bisnis tentu sudah ada modal ya, atau sudah punya modal. Berapapun modalnya, yang jelas punya modal. Semakin besar modalnya, semakin besar pula harapan keuntungannya. Nah, di sini akan aku jelaskan bagaimana bos besar itu berbisnis. Kita sudah mengamati dan mempelajari para bos itu bagaimana berbisnis, dan kita bisa meniru atau menjiplak caranya agar kita bisa ikut seperti bos dan bisa menjadi bos. Yang pertama yang dilakukan para bos itu, satu, kerjanya nyantai ya. Dia nggak gerusa-gerusu, dia tidak mengikuti kabar burung terlalu kesana kemari, gerusa-gerusu dan pontang-panting, enggak. Dia nyantai, mempelajari perusahaan dengan jeli. Perusahaan itu di sektor apa, kemudian dilihat market cap-nya. Seperti ini, kalau market cap dilihat, kemudian jumlah lembarnya, terus kemudian dipelajari juga pemegang terbanyaknya siapa, pertumbuhannya bagaimana, per tahun memberi dividen apa tidak. Kemudian dilihat juga historinya dengan lihat grafik. Yang kedua, kalau sudah masuk dan yakin sudah dipelajari hal-hal sebelumnya, kalau dia sudah masuk dan beli, dia paling setia dengan saham yang dipilihnya. Menggunakan rencana beli dan menggunakan rencana jualnya. Tidak panik sell ya. Kalau sudah setia tidak panik sell. Dengar berita apa tidak panik sell, dan dengar berita baik apa tidak panik buy ya. Yang jelas bos besar itu nyantai, pakai uang dingin. Kalau beli juga serba terencana, tanpa gerusa-gerusu. Yang jelas uang dingin, bukan uang kebutuhan harian. Yang ketiga, mindsetnya ya, atau prinsipnya. Saham itu bagi bos besar itu adalah perusahaannya. Dia bangga dengan perusahaannya, tidak mencela-mencela ya, pindah saham sana, pindah saham ini itu, tidak. Karena sudah dipelajari dengan banyak hal, kemudian dia yakin dan setia, tidak ikut-ikutan. Dia tidak mengejar saham yang sedang naik. Istilahnya dia nyantai, tidak kepontang-panting. Itu cara bos besar dalam berbisnis. Dari beberapa saham yang kita pelajari, ini bagaimana cara ikut bos besar itu tadi. Nah, ini beberapa hal yang kita pelajari. Terpilihlah saham BRI. Kenapa saham BRI yang kita pilih? Yang pertama itu milik BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi pemegang terbesar itu adalah negara. Nah, ini kita lihat BRI itu 53% itu milik negara. Jadi insya Allah aman. Karena kalau ada suatu hal yang tidak bagus, negara akan bertindak. Itu pilihan kita terhadap BUMN. Yang kedua, market cap-nya tinggi ya. Market cap itu aset, total aset sebuah perusahaan.
Misal BRI ini juga kantor cabangnya, juga gedungnya, juga pokoknya semua hal yang menyangkut tentang perusahaan adalah aset, dan itu merupakan market cap. Market cap ini total modal keseluruhan hasil dari jumlah total modal, total lembar ya, total lembar dikalikan harga. Jadi misal ini BRI itu jumlah lembarnya itu 151 miliar 559 juta 1604 lembar. Jadi ada 151 lembar ya. 151 miliar lembar ya. Jadi memang banyak. Kemudian dikalikan dengan harga saat itu. Maka market cap itu berubah-ubah. Kalau hari ini dikalikan harga 4.560, artinya kali 151 miliar lembar tadi, total market cap-nya 691 triliun ya. Nah, itu yang kedua, market cap-nya besar. Kemudian yang ketiga, pilihan kita historisnya itu kita lihat dari grafik ya. Itu bisa kita lihat dari grafik pergerakannya dalam tenggang 5 tahun. Ini bagus, walaupun turun ada nanjaknya, totalnya nanjak ya. Kalau kita simpulkan BRI nanjak dalam 5 tahun. Kemudian pilihan yang keempat adalah ketahanan hidupnya itu besar. Maksudnya saham BRI itu kalau hancur kemungkinannya kecil ya, karena market cap-nya besar, kemudian di mana-mana ada cabangnya, dan sepertinya setiap kecamatan ada itu bank cabangnya di BRI itu ada. Itu kalau hancur, kalau kolap, pilihannya kemungkinannya kecil. Maka kita lihat juga ketahanan hidup, istilahnya bertahannya suatu perusahaan itu kemungkinannya kuat. Itu beberapa hal yang kita analisa ya, menjadi pilihan kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah praktek beli ya. Kita lihat pergerakan saham BRI itu ini dalam kisaran beberapa bulan ini support terjauh adalah di harga 3.000-an, kemudian tertingginya itu 5.000-an ya. Jadi dan saat ini minggu-minggu ini harganya 4.560 rupiah. Jadi minggu ini tepat untuk kita mulai masuk ya, istilahnya sudah naik tinggi, kemudian koreksi, sudah berada di tengah-tengah di antara harga terendah dan harga tertinggi. Maka tepat untuk minggu ini kita masuk ya, untuk jangka panjang ya. Kita meniru bos besar itu harus jangka panjang. Bos itu tidak pernah mengulik-ngulik sahamnya. Yang jelas dia itu punya aset dalam hidup nyantai, kalau tidak butuh tidak diambil ya. Nah, itu bos besar. Nah, dalam support dan resisten pertama itu terjauh itu 2000 ya, dari 3000 sampai 5000. Supportnya 3000, resistannya 5000. Jadi terjauh, jaraknya 2000. Kemudian support resisten yang kedua itu dari 3500
tertingginya 5.000, jaraknya 1.500 rupiah. Kemudian support resisten yang ketiga itu dari 4.000 support, resistennya 5.000, jaraknya 1.000 rupiah. Posisi sekarang berada di 4.550 dan kemarin ditutup 4.560. Ini baik untuk kita masuk. Ini adalah support yang terjauh ya, 3.000 sampai 5.000. Kemudian ini support yang kedua. Support resisten yang kedua. Nah, ini 3.000 sampai 5.000. Kemudian 3.500 sampai 5.000. Kemudian ini yang kita ambil adalah di support, kita melihat di support 4.000, kemudian resisten 5.000, jadi 1.000 ya. Support dan resistennya kita ambil di tengah-tengah di harga 4.550. Nah, kita mulai saja beli ke satu. Misal kita modalnya 50 juta ya, kita punya modal 50 juta, akan ikut sukses cara bos beli saham. Kita belikan di harga sekarang 4.550, itu 20 lot ya. Kemudian tiap hari kita nyantai kerjanya, sebelum pasar buka itu kita sudah pasang buy ya. Jadi kerjanya juga hanya gitu saja. Kita masang beli di harga 4.550, itu 20 lot yang total modalnya 9.100.000 rupiah. Kemudian ditaruh lagi, dibelikan, dipasang buy di harga 4.400 ya, turun 150 rupiah, karena pergerakan satu candle saham BRI itu rata-rata kalau memang agak ramai, rata-rata itu 200 rupiah. Jadi dari support sampai resisten sehari itu rata-rata kalau ramai itu 200 rupiah. Jadi kita ambil pergerakannya itu 150 rupiah kalau kita beli, artinya dapat atau down ya. Kalau nanti kita mengambilnya jaraknya 200 rupiah, kita nggak dapat. Jadi kita di atasnya sedikit dari pergerakan ring pergerakan harga saham satu harinya. Maka dari itu beli pertama itu di 4.550, kemudian dikurangi 150 rupiah, itu dipasang beli yang kedua itu di harga 4.400 sebanyak 20 lot lagi, karena ini karena masih awal itu istilahnya belinya agak banyak. Kalau nanti naik kita sudah punya muatan lumayan. Kalau nanti terlalu jauh, nanti lama nggak turun-turun, kita nggak dapat barang. Jadi kita siasati, karena kita awal masuknya itu yang pertama kali baru masuk itu beli satu dan beli kedua itu jumlah lotnya sama, tapi total modalnya berbeda. Beli ke satu yang 4.550 itu 20 lot, kemudian beli kedua pasang di harga 4.400 itu juga 20 lot, kemudian pasang lagi
di harga 4.250 itu 40 lot. Kemudian pasang lagi di harga 4.100 itu sisa daripada lot yang kita miliki atau dana yang kita miliki. Jadi yang ke 4.100 itu hanya sisanya saja, karena kita tidak mampu untuk kelipatan dari 40 itu 80 lot, tidak mampu, karena modal kita adalah 50 juta. Nah, saya ulangi lagi, beli K1 harga 4.550 20 lot, pasang lagi beli kedua 4.400 20 lot, kemudian beli ketiga dipasang lagi harga 4.250 itu 40 lot, kemudian di harga 4.100 itu sisanya. Kalau kita hitung itu kemarin sisanya tinggal 35 lot. Nah, ini cara beli. Kalau pasang harga sebelum pasar buka itu kalau terlalu jauh itu tidak bisa. Istilahnya ini yang bisa dipasang tiap hari itu yang terdekat. Misal bayi ke-1, bayi kedua, dan bayi ketiga. Mungkin bayi ketiga nggak bisa karena ring sehari, pergerakan sehari melebihi dari RB dan ARA. Jadi pergerakan harga itu ringnya per hari itu terendah itu ARB 7%, kemudian terarah itu 25%. Jadi ringnya satu hari segitu. Kalau 4.100 ini tidak ada melebihi dari 7% penurunan hari itu, jadi tidak mungkin bisa pasang harga. Nah, saya rasa semua sudah mahir tentang klik-klik ya. Kita tidak menerangkan itu. Kita hanya menyarankan untuk cara beli dan di titik beli mana dan jual di mana, pasang harga tiap hari. Kita mengikuti bos saja. Kalau bos itu jarang ya mengulik-ulik harga, dia itu hanya menaruh saham di situ, kemudian nyantai tidur, menunggu tiap tahun itu dapat dividen, dan kalau butuh sewaktu-waktu dijual berapa dihitung kebutuhannya itu bisa. Itu kalau bos besar begitu. Kalau karena kita itu hanya mengikuti, belum bos besar, maka kita punya trik tersendiri. Kita menjalankan siasat mengambil pergerakan atau memanfaatkan pergerakan harga saham itu dari support terdekat dan resisten terdekat. Kalau kita lihat supportnya itu di 4.000, kemudian resistennya itu di 5.000, jadi 1.000 ringnya kita manfaatkan itu pergerakannya, dan pada hari ini tepat di tengah-tengah ya, di antara support dan di antara resisten. Ini pas bagi pemula yang mau masuk, dan titik-titik harganya sudah kita sampaikan tadi. Bayi pertama itu di 4.550, kemudian dikurangi lagi Rp150, artinya beli lagi, pasang beli itu yang kedua di harga 4.400. kemudian ini tetap piramid ya, ini tadi karena baru masuk itu 20 lot karena baru masuk. Kemudian yang bayi ketiga itu di 4.250 itu kelipatan dari 20 lot maka 40 lot. Kemudian kalau dananya ada, karena kita contohkan tadi 50 juta ya, itu kalau dananya masih ada itu di bayi keempat itu di 4.100 itu 80 lot. Nah, artinya piramid ya. Kemudian kita
hitung juga cara titik belinya di sisel ya, titik jualnya kemudian kita pasang. Kalau sudah dapat barang, pertama kita beli 20 lot itu di harga 4.550 tadi, misalnya dapat barang 20 lot, maka kita nggak usah menunggu turun lagi, kita selalu pasang setelah dapat barang di 4.550 tadi, kita pasangkan selnya. Itu sel pertama itu harga 4.600, tetap 10 lot ya, 10 lot, karena mikirnya kita jangka panjang, jangan dijual semua, karena kalau nanti baru dapat 20 lot harga langsung naik terus, kita nggak punya barang. Maka kita siasati juga sel pertama itu 10 lot saja dulu. Kemudian kita pasang, kalau seandainya pergerakan ini berjalan murni ya, turun benar, turun dulu sampai kita dapat barang seperti ini, turun sampai ke harga 4.100, artinya kita dapat barang 115 lot. Nah, kita lalu pasang sel di sini di 4.610 lot. Kemudian di 4.610 lot. Kemudian di 4.750 20 lot sel kedua. Dipasang lagi sel ketiga di 4.940 lot. Kemudian kelipatannya lagi di 5.150, sisanya 45 lot. Maka ini dari gambaran tadi sudah kita tulis ya. Ini tadi bayi ke 1 harga 4.550 20 lot, uangnya 9.100.000 rupiah. Kemudian bayi kedua di harga 4.400 20 lot, uangnya 8.800.000 rupiah. Efrek ya, kemudian efreknya itu kita punya efrek 4.475 kali 40 lot, total modalnya 17.900.000. Kemudian kalau turun lagi di antara 150 rupiah, jadi kita beli ketiga itu di harga 4.250, kelipatannya 20 lot adalah 40 lot, total uangnya 17 juta. Kemudian setelah kita bayi ketiga itu efreknya 4.400, kita punya 80 lot, total modalnya 34.900.000. Kemudian jika harganya masih turun, kita pasang bayi keempat itu di harga 4.100, itu sisanya tinggal 35 lot kemampuannya, karena sudah 34.900.000 ya. Kalau modalnya 50 juta, artinya sisanya tinggal 35 lot, total uangnya 14.350.000. Setelah bayi keempat kita punya efek harga 4.335, sedangkan harganya saat ini mungkin setelah beli itu 4.100, jadi kita di atasnya itu 200 lebih ya. Artinya kita seandainya punya 115 lot, kemudian efek kita di 4.335, sedangkan kita saat beli dapat 4.100, artinya di bawah efek. Nah, saat itu kita memang kondisi loss ya, artinya kondisi rugi, merah. Efek kita di atas harga saat down 4.100, tetapi kan belum dijual. Nah, ini total modalnya, jika kita bisa beli pasang harga sampai 4.100,
jika turun ya, BRI itu turun harganya sampai 4.100, kita habiskan modal tadi 49.250.000. Artinya ini hanya kita modal 50 juta, kita tidak memakai margin ya. Ini rincian daripada kita beli di tiap titik buy ya. Nah, karena kita mengamati pergerakan atau support dan resisten di kisaran Rp1.000, maka kalau gerak yang jelas itu di antara itu, maksudnya support dan resisten itu pergerakan harga saham itu di antara 4.000. Nah, ini di antara 4.000 sampai 5.000, jadi Rp1.000. Ini kita manfaatkan naik turunnya. Kemudian setelah kita buy dapat barang, maka kita pasang sell ya. Pasang sell yang pertama tadi di harga 4.600, 10 lot. Total modalnya, total perolehan uangnya Rp4.600.000. Ini memang kita pasang saja. Ini menyentuhnya kapan, yang jelas kita pasang, selalu pasang. Plannya begitu memang. Kapan tersentuhnya itu kita nggak tahu, yang jelas kita siasati pergerakan saham itu, kita manfaatkan. Kemudian sel kedua itu di harga 4.750, 20 lot. Uangnya dapat Rp9.500.000. Nah, dari sel kedua kalinya itu di titik 1 dan 2 tadi, 10 lot dan 20 lot, kita dapat uang Rp14.100.000. Kemudian kita pasang sel ke 4.900 sebanyak 40 lot. Jika down, uangnya Rp19.600.000. Dari ketiga kali sel itu kita dapat uang Rp33.700.000. Kemudian sel keempat itu di harga 5.150. Karena harga itu tetap gerak, kita juga nggak tahu kenaikannya itu sampai 5.000 lebih juga bisa. Maka kita pasang di sel keempat itu di harga 5.150. Sisa lot yang kita miliki tinggal 45 lot. Kita dapat Rp23.175.000. Dari keempat kali sel tadi, karena yang terakhir itu hanya 45 lot, kita tidak bisa sebanyak kelipatan piramid, kelipatan ya, maka tinggal sisanya saja. Kita peroleh total modal dari 4 kali sel. Jika di harga 5.150 ini tersentuh, maka kita dapat uang Rp56.875.000. Nah, dari pergerakan, hanya mengikuti pergerakan harga saham saja dengan modal 50 juta, ini kita dapat 6.800.000 ya profitnya. Kita memanfaatkan pergerakan harga saham BRI di support terdekat dan resisten terdekat itu Rp1.000. Itu kita dapat dengan modal 50 juta, kita dapat 6.800.000. Nah, ini berapa hari tersentuhnya? Nah, kita lihat dari support ini ya. Nah, support ring support 4.000-an itu di kisaran bulan Januari, pertengahan Januari. Kalau ini di garis ini 17 Februari, artinya kalau di 4.000 ini adalah Januari ya, pertengahan. Ini kan 1 bulan 1 garis ini, artinya
awal Februari. Nah, istilahnya bulan Januari aja ya. Kita di awal Januari itu di pertengahan Januari itu harganya 4 ribuan. Kemudian menyentuh sampai harga 5.000 itu di bulan 4 ya, April. Artinya berapa bulan? Kisaran 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ring support dan resistennya BRI ini tersentuh. Itu selama kurang lebih 2 bulan ya. Nah, itu pergerakan standar, tidak ada masalah apa-apa. Itu Rp1.000 itu dilalui dengan 2 bulan. Dan kalau kita memanfaatkan pergerakan saham tadi yang support dari 4.000, resisten 5.000, kita siasati dengan modal 50 juta, kita dapat Rp6.800.000 itu ditempuh hanya 2 bulan. Artinya 6 juta ini kita dapat dari hanya 2 bulan saja. Karena 6 juta ini diperoleh dari pergerakan harga 4.000 sampai 5.000. Sedangkan harga 4.000 sampai 5.000 ini perjalanannya saham BRI itu hanya kisaran 2 bulan. Artinya jika kemarin kita mulai masuk itu di awal Januari, kemudian di bulan April kita sudah dapat 6 juta. Nah, itu yang kita jalankan, yang teori yang kita praktekkan. Jika kita ingin nyantai ya, beli saham itu tidak panik, tidak bingung. Kita hari ini beli apa, besok beli apa, bingung ya. Daripada tanya ke sana kemari, mempelajari, mencari-cari besok yang naik apa, besok yang naik apa, bingung. Kita mengikuti cara kerjanya bos besar saja, lebih nyantai, lebih enak. Dan sudah kita pelajari, Bank BRI ini sejatuh-jatuhnya tidak mungkin hancur istilahnya gitu, karena Bank BRI ini market cap-nya besar dan setiap kecamatan ada cabangnya. Itu merupakan salah satu yang kita pilih ya, ketahanan ya. Ada saham yang naik tinggi kemudian jatuh sampai Rp50. Nah, itu kan ketahanannya saham kurang bagus. Kalau BRI ini kita amati ketahanannya, istilahnya seumpama makhluk hidup, ketahanan hidupnya itu kuat ya, tidak gampang jatuh. Seandainya jatuh juga cepat bangkit ya, karena market cap-nya besar, karena bagus yang jelas. Maka dari itu kita pilih. Nah, kalau bos besar itu tidak pernah seperti ini caranya, tapi kita karena modalnya tidak seperti bos besar, maka kita siasati. Sebenarnya kita lebih suka ya, orang seperti tipe kita ini suka harga saham itu juga naik kemudian turun, naik lagi, turun, naik lagi. Itu sebenarnya justru kita mendapatkan hasil ya dari pergerakan itu. Seperti ini tadi, dari 4.000 ke 5.000 kita dapat Rp1.000 kenaikannya. Kemudian setelah sampai 5.000 turun lagi, kita kesempatan ambil lagi. Nah, sebenarnya indahnya harga saham naik turun itu di sini. Indahnya itu di sini. Kalau naik terus ya nanti lucu. Kita dapat memanfaatkan naik turunnya harga saham. Seperti tadi, pilihan kita sudah kita pelajari, dan kita caranya kerja seperti bos besar saja, nggak usah
nggak usah lari ke sana kemari. Kebanyakan dari teman-teman banyak yang masih bingung, besok beli apa, di harga berapa, masih susah, masih bingung ya. Maka dari itu kita kasih trik di sini, kita mengikuti caranya bos besar. Dia itu beli saham tidak diulik-ulik, ya sudah, tinggal tidur nyantai, uangnya bekerja. Kalau tidak penting tidak diambil, kalau penting dia dijual sebagian, perlunya berapa, tiap tahun dapat dividen. Nah, ini karena kita kurang begitu banyak modal, maka kita mengikuti cara kerjanya, kemudian kita siasati kerjanya. Dari ring pergerakan harga saham ini kita manfaatkan. Seperti itu tadi, modal 50 juta kita dapat 6 juta dalam 2 bulan. Ya, itu bisa kita coba, kita bisa praktekkan di saham BRI. Nah, itu hal-hal yang kita sampaikan hari ini. Topiknya adalah ikut ya. Hari ini adalah topiknya ikut sukses dari cara kerja bos bisnis saham. Ikut sukses cara bos besar bisnis saham. Nah, bisnis sahamnya bos besar itu modalnya seperti tadi, beli langsung ditinggal tidur karena modalnya besar. Bos besar kan gitu, ndak ngulik-ngulik, kalau ndak butuh ndak diambil, tiap tahun dapat dividen. Nah, kita ikut saja caranya, nyantai. Kita nggak perlu kesana kemari pontang-panting cari saham apa yang naik hari ini, apa yang naik, yang rame apa, ndak usah. Kita nyantai saja, modal 50 juta sudah nyantai, 2 bulan sudah dapat 6 juta, kita nikmati, dan modalnya masih kita ikuti cara bos besarnya, tapi kita siasati naik turunnya harga tadi, seperti yang kita sampaikan tadi. Demikian kawan-kawan dan teman-teman, lain waktu bisa disambung, ada trik lain dan bisa dipelajari. Seperti tadi, ini tadi merupakan indikasi pilihan kita ya. BRI itu ini laporan keuangannya. Jadi kuartal 1, dari kuartal 4 kemudian ke tahun 22 kuartal 1 Q1 ya, itu naik ya, maka nanti insya Allah BRI naik. Gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lain waktu kita sambung lagi dan lebih jelas lagi. Jika ada hal yang kurang jelas bisa dikomenkan di komentar ya, nanti kita tanggapi insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah atas izin Allah. Mohon di subscribe ya, dan di like jika manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.